warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 November tahun 2021, ya kan? Tepatnya kita berada di depan lingkungan perusahaan yang ada di bawah Alfamart, yang vendornya PT SPS dan Bilog. Itu ada permasalahan mengenai masalah tenaga kerjaan. Tolong Bu Anto jelaskan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di TUK SPS. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tentunya melaksanakan agenda yang ketiga setelah aksi kemarin 2 hari kita berturut-turut, dan ini adalah hari ketiga, di mana sangat ironis sekali di zaman sekarang masih ada sistem perbudakan yang dilaksanakan sama perusahaan. Ini sangat aneh. Kita mendengar ini adalah udah zaman maju, tapi sistem perbudakan itu masih berlaku di negara kita, terutama di Karawang, yang dilakukan sama PT SPS, yang dalam artian bahwa SPS itu adalah terusan dari Bilog. Bilog adalah sebagai rekanan dari Alfamart. Ini sangat menyayangkan bagi kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena latar belakangnya begini, mereka dengan resah dan dia melakukan suatu pergolakan di dalam, karena keresahan itu maka dia salah satunya masuk di dalam serikat SPK SPSI. Tetapi pada saat dia masuk serikat SPK SPSI, secara tidak langsung mereka dihabiskan. Awalnya 3 orang, dan dia yang 3 orang ini justru tidak ada jejak. Setelah dia diberhentikan, itu adalah ketua 3-nya, mereka dikeluarkan dan tidak dipanggil lagi. Keduanya, setelah itu terjadi, maka 4 orang lah terjadi dia di PHK. Walaupun toh di dalam perjanjian kerja, dan sangat aneh juga, perjanjian kerja ini dilakukan hanya 1 bulan sekali. Itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ini tidak beri kemanusiaan. Kenapa? Ini adalah sistem-sistem perbudakan. Masa dia kerja setelah udah beberapa tahun, kemudian dia kontraknya per bulan. Yang sangat anehnya lagi, ketika dia mendapatkan upah, ini bukan dia jaminan kesehatannya dibayar sama perusahaan, tetapi dipotong dalam gaji sendiri. Begitupun jaminan ketenagakerjaan dan pensiun. Bayangkan kalau misalkan WMK saja misalkan 4.700.000 dipotong dengan besarannya 600, mereka dapat 42. Ini di bawah standar sekali. Ini sangat menyayangkan yang ada di Karawang ini. Mungkin itu, Bung. Oke, terima kasih. Ya. Dengan kondisi seperti ini, tuntutan dari pimpinan cabang KEP SPSI terhadap permasalahan itu mau seperti apa? Tuntutan yang akan diminta. Ya, baik, Bung. Terima kasih. Kami kan tidak aneh-aneh. Benar menuntut kepada perusahaan, pertama, kembali dipekerjakan kembali semuanya, dan keberadaan serikat pekerja diakui di sini. Kemudian kami tidak menuntut banyak juga. Perbaiki itu adalah sistem kerja, yang sistem perbudakan yang dilakukan sama perusahaan ini. Jadi tidak ada lagi yang sistem perbudakan, karena ini udah tidak zaman, Bung. Tidak zaman lagi sistem perbudakan yang seperti ini. Mereka adalah bukan budak yang harus dijajah. Mereka notabene adalah masyarakat setempat, dan memang mereka ya tidak kemampuan lah. Mereka hanya dia mengandalkan dengan gaji yang seperti ini, di mana lagi mereka untuk mencari kerja. Mungkin itu, Bung. Ya. Oke, terima kasih. Tadi tuntutan, kita bicara mengenai masalah itikat baik. Itikat baik dari manajemen SPS sendiri. Apakah dengan kondisi seperti ini, untuk dari aksi dan sebagainya, apakah ada itikat baik dari manajemen SPS? Nah, ini itikat baik dari SPS. Ini kemarin kita sudah beberapa kali negosiasi, beberapa kali pendinginan dan segala macam kita lakukan dengan SOP, sampai hari ini kita melakukan aksi. Itu bukan karena tidak melalui prosedur kami lalui, tapi kembali lagi itikat baik itu nggak ada mereka. Dan tidak untuk membahas masalah bagaimana, oh iya, kebijakan kami perusahaan akan kami lakukan, oh kami perbaiki dengan sistem kerjanya, oh kami sesuai dengan melaksanakan perundang-undangan yang berlaku, oh kami terkait dengan masalah hati kami
nanti bicara di depan. Itu yang kami inginkan sebenarnya. Bukan apa-apa sebenarnya. Nah, kami tuntut kami ya seperti itu yang kami harapkan. Jadi itu, Bung. Oke, terima kasih. Ya. Itu tadi kan ada etikat baik. Berarti tidak selama ini belum ada etikat baik dari Belum. manajemen SPS. Belum. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah langkah apa yang akan diambil? Apakah kita dari pihak PUG SPSI hanya melakukan unjuk rasa atau ada langkah-langkah lain yang akan diambil? Itu aja. Terima kasih. Tentunya kami hari ini kami satu jenis kami mau ngambil langkah yaitu dengan aksi. Kemudian kita dengan langkah-langkah aksi melalui jalur hukum dengan mediasi, audiensi dan segala macam. Surat-surat kami sudah masuk, baik itu adalah ke Dinas Ketenagakerjaan, ke DPRD, ke Bupati. Ini ke pengawasan ini kami ingin sekali untuk terus akan berlanjut. Mungkin nanti akan arahnya adalah ke Pengadilan Hukum Sosial. Tentunya langkah-langkah hukum ini akan kami lakukan tentunya. Itu kan aksi yang akan terjadi di daerah. Kita istilahkan kita di Kabupaten Kerawang. Tadi disebutkan bahwa pertama kita udah memberikan surat ke DPRD Kabupaten Kerawang, ke Bupati, ke Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Kerawang, ya kan? Apakah setelah langkah ini, apabila tidak ada itikat baik, langkah apa yang akan dilakukan? Apakah ada aksi daerah atau aksi nasional selanjutnya? Karena apakah ini akan dibawa ke isu nasional yang lebih tinggi lagi? Terima kasih. Ya, ini nanti akan kita bawa ke isu nasional tentunya, dan kami sudah tekankan itu, baik medianya, baik nanti advokasinya, baik semua kita tembuskan ke nasional, justru dengan harapan bahwa ini dapat menjadikan suatu perhatian untuk kita semua. Mungkin itu saja, Bung. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Sekjen TCK SPSI Kabupaten Kerawang, Bung Anto Budianto. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup.